Perkenalkan, nama saya Sakum, saya dari Cilacap. Saya ikut Paris sebagai mandor mungkin sudah 7 tahunan lah. Mandor apa itu Pak? Proyek aja, mengerjakan rumah, kayak sekolahan juga pernah. Itu aja sih. Udah berapa lama tadi Pak? 7 tahunan lah. Iya. Itu Bapak gimana Pak ceritanya kok bisa kerja bareng Kak Rich gitu Pak? Ya awalnya sih saya pekerja biasa. Boleh pertanyaan saya diulang nggak Pak? Misal awal saya kerja sama Kak Rich gitu. Awal saya kerja sama Pak Riz ya saya hanya tukang biasa lah. Saya mulai dari nol, mulai dari bikin rumah Paris, terus di Permata Buana, di ini kita masih bekerja biasa sih. Awal-awal jadi mandor ya kita masuk ke proyek Cilacap. Di sana 1,5 tahun lah kita selesaiin satu proyek, baru balik ke Jakarta. Disitulah mulai ada kepercayaan dari Paris untuk pegang sendiri. Mulai dari di jalur 20 ke Teluk Naga, Boleh dikasih lagi? Teluk Naga, itu sampai ke Menteng. Sekarang udah kembali lagi ke Perbun. Itu aja sih. Berarti proyek pertama setelah Bapak jadi mandor yang Pertama kali di daerah di Cilacap. itu udah jadi mandor berarti Pak? Iya. Cuman belum begitu percaya Pak Farid. Percayanya ya udah setelah kembali ke Jakarta. Ya biasanya kan ya seorang pemimpin itu dia lihat pekerjaannya sih. Dia mampu atau enggak untuk menyelesaikan sebuah proyek kan gitu. Bukan ujuk-ujuk kita kerja langsung jadi mandor, itu enggak. Jadi kita diawali semua dari nol sih. Ya mungkin karena itulah Pak Baris itu ya bisa percaya itu. Itu aja sih. Kalau dari awalnya kita mulai gabung dengan Paris, kita mulai kerjain rumah itu di daerah, itu di Cilacap. Setelah selesai di Cilacap, kita kembali ke Jakarta. Kita mengerjakan di proyek rumah juga di jalur 20. Habis selesai di jalur 20, kita mulai lagi di Teluk Naga, itu bikin sekolahan Alfa Omega itu? Alfa Omega. Itu mulai dikasih kepercayaan sama Pak Rich. Terus kembali ke selesai di Teluk Naga, kita ke Pluit. Di Pluit ngerjain rumah juga. Setelah di Pluit selesai, kita ke Jalan Surabaya Menteng. Itu renovasi aja sih. Setelah renovasi selesai, kita kembali ke Permata Buana. Habis itu kan kena corona, jadi kita tutup total, baru kembali lagi setelah habis corona ini. Sekarang pengerjaan di Permata Buana ada 2 proyek. Perbun itu yang rumah bata-bata sama besi-besi itu luarnya ya Pak? Oh bukan, Yang di Jalan Pelangi apa yang di Jalan Putri? Pulau Panggang. Oh, Panggang. Pulau Panggang 11 sama Peniki. Luar biasa sih, udah terlibat sekian banyak proyek ya Pak. Ya alhamdulillah. Terus
Terus kalau dari sekian proyek itu, proyek mana gitu yang buat Bapak tuh paling berkesan gitu Pak? Kalau menurut saya semuanya berkesan sih. Karena kalau di lapangan kita pengerjaan rumah itu kan pada dasarnya intinya itu owner itu kan puas, nyaman. Itu kita punya kepuasan sendiri. Tapi kalau dari mungkin tingkat kesulitan desain rumahnya gitu-gitu yang membuat Bapak banyak momen, banyak kejadian di situ yang unik gitu, itu apa buat Bapak Pak? Proyek apa gitu Pak? Kalau kita nggak pernah sih merasa kesulitan itu di lapangan, nggak pernah. Karena kita kan mengerjakan udah sesuai dengan gambarnya. Jadi nggak ada tingkat kesulitannya, nggak ada. Kecuali arsitek mungkin ada tingkat kesulitannya. Kalau kita kan nggak. Kita tinggal ikutin gambar, semua udah ada ukurannya, udah. Iya. Kalau yang paling Bapak senengin gitu proyek yang apa Pak? Semua kita senang lah, karena pekerjaan itu kan profesi memang yang kita sukai. Dan itu kalau hanya sekedar kerja ya kita nggak senang juga sih. Mungkin nggak bertahan sampai sekarang, kan gitu. Kalau ini Pak, Bapak sendiri kan ya menurut saya cukup panjang gitu ya, 7 tahun bisa kerja di tempat yang sama gitu, bergabung. Nah kalau boleh tahu, Bapak dulu kenapa Pak bisa gabung kerja di sini gitu? Gimana awal kenal sama Pak Aris gitu Pak? Ya awalnya kita kan dari kampung. Ada dulu mandor Pak Aris, itu ada yang butuh tenaga. Jadi saya ikut aja sih. Awalnya cuma itu aja. Setelah itu ya mengalir begitu aja sih, berjalan begitu aja, nggak. Ya kita kan namanya orang proyek kan nggak ada yang berpendidikan, susah juga sih ya. Ya kita ikutin alurnya aja, memang oh dia merasa udah cukup untuk bisa berdiri sendiri. Biasanya kan seorang bos itu lebih tahu ini udah mampu, ini belum, nggak mampu kan, kayak gitu. Itu aja sih. Kalau kita nilai orangnya, dia orangnya oke, baik. Untuk keuangan nggak pernah meleset. Kita kan dari kampung, iya kan, dari kampung, bekerja itu dari kampung, yang harus setiap hari itu, setiap minggu harus bisa kirim, kan gitu. Kalau Karis kan bisa setiap minggu tetap dia gajian, setiap minggu gajian. Itu yang mereka orang-orang berasuka kan di situ. Nggak kayak tempat lain, mungkin agak berbeda ya. Ya selama ini belum pernah saya ke tempat lain sih. Jadi ya kita udah merasa nyaman di sini. Ya itu sih. Hak dan kewajibannya tuh? Ya kewajibannya nggak pernah yang nggak terpenuhi sih. Jadi selalunya apa yang diinginkan kita jalan dari kampung ya selalunya ada sih, terpenuhi. Itu aja. Kalau saya di sini kan dulu saya nggak bisa apa-apa. Setelah ikut Karis saya udah bisa baca gambar, udah bisa pegang proyek sendiri. Ya karena kegigihan Paris juga sih. Ya momen berkesan pasti ada lah saya sama dia. Saya juga merasa ya bersyukur banget bisa ketemu Paris, bisa jadi tahu lah semuanya di dalam proyek itu. Yang dulunya kan nggak tahu apa-apa. Itu aja sih. Kalau kesan ya memang berkesan sekali lah. Ibaratkan itu ya dia guru besar saya, kan gitu. Ya mungkin tanpa dia saya juga nggak bisa seperti ini kan.
ya bukan lagi apa ya, yang enggak kayak gitu sih. Ya memang ya beruntung banget lah saya dapat kenal sama dia, dapat bos baik dia, itu aja sih. Ya kalau marah ya memang lah, kalau kita salah pasti siapapun marah, jangankan seorang bos, pasti marah. Temen aja kalau kita salah pasti marah, itu aja. Tapi kita selalu terima. Itu pasti ya, dia itu negur saya berarti saya masih ada kekurangan, ya saya terima kasih banget. Tapi kalau dia udah cuekin, dia udah demin saya, ya saya bingung sendiri. Berarti dia udah nggak nganggap saya lagi. Kan itu. Kalau dia masih ngomelin saya berarti ya saya masih beruntung. Berarti dia masih anggap saya lah. Itu aja. Ya. Ya kita koordinasinya selalu sama arsitek. Sama arsitek kita minta gambar, kita mau ngerjain ini itu, kita minta gambar. Udah deal, ada tanda tangan dari bos, ya udah kita kerjain. Kalau belum ada ya kita nggak berani kerjain. Ini udah deal atau belum? Itu aja sih. Kalau perubahan semuanya itu biasanya datanya dari arsitek juga sih. Kalau di lapangan kan selalunya mengikuti apa yang kita kirim gambar itu, ya kita sesuai gambar itu. Ketika 1 bulan atau 2 minggu kemudian berubah, ya kita tinggal ngikutin. Itu aja ya. Kalau proyek yang paling banyak perubahan itu selama Bapak kerjain ada, Pak? Selama ini nggak ada sih. Nggak ada, saya belum mengalami yang sebanyak itulah perubahannya. Ya wajar, paling cuman di jendela-jendela paling yang sering bermasalah kan di jendela-jendela. Biasanya mereknya ini kan lain, tingginya lain. Merek ini tingginya lain, biasanya begitu. Itu kalau aja. Kerjain, berarti Bapak pernah kerja juga Pak selain di sini dulu atau belum, Pak? Dulu sering. Kerja di tempat lain? Ya dulu sering lah, sebelum kenal sama ini kita masih jadi tukang, sering. Sampai ke Malaysia, ke Arab Saudi ya sering. Wah, menarik sih. Ya. Terus Bapak bisa melihat perbedaan-perbedaan proyek gitu nggak sih Pak? Kayak, kalau ngerjain di Bali itu ini yang unik, kalau di luar tuh kayak gini. Ya pasti beda jauh. Itu gimana Pak, kalau yang Bapak lihatnya Pak? Biasa tempat lain karena tipenya kan rumah kecil-kecil ya. Nggak tipenya nggak kayak gini. Jadi itu kebersihan apa, yang penting dia ngejar target, cepet beres, pembersihan terakhir. Kalau di Karis kan nggak, utamakan kebersihan, ya jaga juga, progres juga dapat juga, harus gitu. Itu aja sih. Jadi kayak sekali kerja tuh semuanya. Iya. Kalau dulu dicatat 3 proyek, 1 mandor, berjalan bareng. Sekarang 2. Ya karena sekarang cari orang juga semakin susah juga sih. Di kampung juga udah banyak proyek Pak Jokowi, jadi kita susah juga. Sekarang proyek desa itu udah jalan terus, jadi susah juga lah. Justru nyari orang yang ngerjain itu susah ya Pak? Timnya gitu? Ya susah. Enggak kita tinggal panggil hari ini datang itu enggak. Terus dia di bidangnya apa gitu. Jadi nggak asal orang datang kerja ya berantakan lah. Skill nggak ada ya percuma kan gitu.
Kalau kita sih nggak pernah sampai banyak, paling banyak 3 lah. 3. Sekarang mungkin udah tua jadi bos lebih tahu mungkin. Udah lah, pas aku udah tua. Udah kasih 2 aja. Itu pun deket, nggak jauh. Ya sekarang ini Deketan. sama Iya, sama aja lah. jalannya itu. Iya, paling juga bos nanti endingnya juga kayak gini juga. Nggak ada yang lain. Berarti Gitu aja sih. kayak Pak Arno, Pak Sakum tuh termasuk tangan kanan ya berarti ya dari Kak Aris kan mandor lapangan gitu ya Pak? Ya mandornya kan banyak, kayak cuma 2 orang. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua kan ada 7, 8, 9. Semua masing-masing. Kalau untuk sipil 1, 2, 3, 4, 5. Sipil 5 orang. Las 2, plafon 2, cat plafon 2, aluminium 1. Jadi kalau di sini ya nggak ada tangan kanan, nggak ada tangan kiri, semuanya sama lah. Saya kira tuh karena Bapak ya yang koordinasi dengan mandor, terus Kak Aris koordinasi dengan Bapak dulu baru. Enggak seperti itu. Tapi kalau mandor tuh ngerjain kerjaan juga nggak sih Pak? Apa gimana Pak? Ya ngerjain lah. Boleh diceritain nggak Pak? Jadi kalau cuma ngomong biasanya kita kan kasih contoh juga masalah pengukuran, terutama di pengukuran sih. Pengukuran lapangan itu kita harus wajib tahu levelnya berapa, tinggi levelnya berapa. Misalkan dinding jadi berapa, itu kita harus tahu. Kalau kita cuma ngomong ini pasang ini, bos ke situ juga kita bingung mau jawab apa, kita nggak tahu kan gitu. Terutama di pengukuran sih, kita harus tahu semuanya. Ya kalau mlester apa bakbuk ya mungkin enggak lah, mungkin enggak ikut kayak gitu. Kalau yang Alfa Omega itu kan dia pakai baja ya, itu lebih mudah pengerjaannya sih. Iya, karena udah ada tukang pelkapnya, ada tukang bajanya, ada tukang lasnya. Kita tinggal finishing aja. Tukang bambunya udah ada. Justru itu waktu di sana saya itu nggak mikir. Oh iya. Iya. Justru yang akhir-akhir ini yang banyak mikir. Waktu di sana ya kita nggak mikir lah, paling ya udah jadi semua. Besi udah naik, atap udah ada yang mikirin. Kita cuma pasang keramik apa segala macam. Finishing bata-bata udah. Itu nggak mikir malah. Kalau yang kayak rumah-rumah sekarang kan kita mikir. Mulai dari pancangan, pelkap, mulai dari stroke, level nolnya. Itu kan kita pikir sendiri di lapangan. Oh, nggak sesuai gambar gitu Pak, tapi tetap harus diimprove sendiri. Ya tetap sesuai gambar. Sesuai gambar. Nah justru kan dari sesuai gambar itulah kita kan di lapangan sendiri, mikir sendiri. Ini sesuai atau enggak. Kita meleset 5 cm aja udah susah ngebenerinnya. Itu aja sih. Malah lebih rumit lagi yang sekarang. Dulu mah ya enggak mikir banget sih. Yang proyek apa itu Pak yang paling banyak bikin Bapak mikir Pak? Ya untuk sekarang inilah. Kalau dulu kan cuma renovasi apa enggak terlalu banyak mikir. Proyek apa Pak? Rumah apa gitu? Dulu Velita apa sih? Velita Wirawan. Velita. Ya. Yang di mana Pak? Ini kan studio Ya. studio baju-baju itu ya? Iya, Gaulan pengantin ya? Iya. Itu renovasi aja. Itu paling bikin Bapak mikir Pak? Enggak, itu paling enggak mikir lah. Oh, paling nggak mikir. Ya.
Kalau yang paling buat Bapak tantangan banget, banyak harus mikir kayak gitu, itu proyek Ya sekarang aja. Apa tuh? Ini yang kita lagi jalanin. Lagi dijalanin apa? Rumah Permata Buana Pulau Panggang 11 sama Peniki. Itu aja sih. Tapi ya nggak ada lain, pasti yang kayak gitu juga sih. Kalau di gua ini Bapak dulu ikut ngerjain juga nggak sih Pak di rumah ini? Ini ikut, Oh ikut Pak. ini saya bikin Yang jendela ini Pak. aja Oh gimana Hmm. tuh Pak ceritanya Pak? sampai Kaget yang gak awal-awal bikin lengkungan segede itu mungkin gitu Pak. ya kita kan ada trip, itu potong lah seukuran itu, udah selesai pesertanya. Ya, Ini yang bikin arsitek, kita mau tinggal jiplak aja sesuai ikut ukuran. Oh, berarti Bapak ikut ngerjain besinya juga gitu? Besinya enggak. Kan dulu saya masang bata yang di atas nih, yang pas kamar itu. Habis itu ada proyek suruh mulai di Cilacap. Saya dibuang ke Cilacap. Soalnya kalau nggak salah rumah ini kan cukup berubah-berubah gitu kan desainnya Pak. Ya ini paling baru. Sama proyek yang di sini tuh yang diterapin di rumah ini dipakai lagi di rumah-rumah yang lain gitu nggak sih Bapak melihat? Kalau saya lihat cuma di PIK tuh yang dipakai. Kalau tempat lain nggak ada ya. Tangganya aja, tangganya sekarang pakainya kayak gitu semua. Kalau menurut Bapak, kan Bapak menjadi mandor gitu kan, yang tanggung jawabnya gede gitu kan Pak. Apa sih Ya. yang Bapak tuh pegang gitu Pak selama bekerja, misal entah kejujuran atau apa gitu Pak? Ya, intinya ya kita, maksudnya untuk ke siapa? Untuk ke anak buah atau ke owner? Ke Kak Rich dan ke anak buah Bapak gitu Pak. Ya kalau ke Aris ya pasti utamanya di progres lah ya. Itu udah pasti kan, di progres. Kalau ke anak buah ya intinya anak buah itu harus, kita itu bisa dipercaya aja sama anak buah. Satu, kita nggak pernah bohong. Biasanya orang sekali dibohongin juga susah lagi mau ngikut. Itu aja sih. Karena nggak ada anak-anak buah Bapak yang mungkin kerjaannya nggak beres atau malah rajin gitu, itu gimana sih Bapak menanggapi tim Bapak gitu, anak buah Bapak itu kalau kerja Pak? Ya kita kan bisa lihat yang rajin mana, yang kerjanya rapi mana, yang kerjanya rapi males mana. Itu kan bermacam-macam. Jadi kita udah paham semua. Ya kita ngatasinnya ya dengan satu, dengan masalah keuangan. Dengan apa Pak? Masalah keuangan. Iya. Kalau kamu protes, kamu bayar sekian, kamu bener, kamu pinter, cuman kan kamu males orangnya. Bersih-bersih aja nggak mau. Jangan ngiri sama dia. Itu aja sih. Berarti ada transparansi gitu ya Pak? Itu haruslah. Kalau nggak ada ya habis lah kita udah. Kita nggak bisa sendiri kan. Kita juga butuh mereka. Itu aja. Terus yang membuat Bapak, kan dulu Bapak sempat pandemi berarti berhenti ya Pak? Berhenti total. Gitu. Nggak pulang kamu. Terus yang membuat Bapak mau kembali lagi ke sini itu apa gitu? Kayaknya seru ya. Kan mungkin ada banyak gitu. Ya satu, kita punya tanggungan. Satu, kita punya tanggungan pas waktu itu. Ya kita di kampung ya
kita kerja apa yang ada di kampung. Itu aja. Waktu itu dipanggil lagi, suruh berangkat ya kita berangkat. Selalu siap gitu Pak. Iya, itu aja sih. Terus Bapak ada pesan nggak Pak buat Kak Rich gitu, yang ingin Bapak sampaikan gitu Pak? Ya, pesannya ya, terima kasih aja sih. Selama ini udah dikasih kepercayaan, itu aja lah. Terima kasih, selama ini udah dikasih kepercayaan, udah bisa percaya. Itu aja sih. Kalau pesan bagi kita yang masih muda gitu Pak, yang masih baru gitu bergabung di sini gitu, itu ada nggak yang ingin Bapak sampaikan pesan buat kita Pak? Ya, apa sih ya, namanya orang kerja, tapi kan beda level, nggak bisa saya ngomong ke kamu ya, saya nggak bisa. Saya kan di bawah banget. Tapi justru malah kita sih yang harus belajar banyak Pak. Ya nggak bisa, nggak bisa. Dari orang-orang yang tahu lapangan gitu kan beda banget. Iya nggak bisa, kita kan nggak ada pendidikan sama sekali. Kita mau lari kemana juga nggak bisa ya, tetap di proyek-proyek juga sih, kan gitu. Jadi nggak bisa, untuk perbandingan juga nggak bisa. Itu tinggal individunya seorang aja. Ya kita kerja ini merasa cocok, profesi ini memang profesi yang saya mau. Cuman itu aja. Kalau profesi itu bukan kita yang mau, aduh harusnya saya kerja yang itu, bukan yang ini, pasti itu nggak akan menyelesaikan masalah sih, nggak akan bagus. Itu aja. Kalau memang ini memang profesi ini ya memang profesi pilihan saya begini, sampai kapanpun ya udah. Kalau mau saya mentok cuman sampai di sini ya maklum aja, orang kita nggak sekolah kan gitu. Sih, Bapak bisa Ada. meningkat dari yang Ya jauh lah, nggak bisa disamain kayak kalian. Jauh, saya tuh nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Makanya kalau ngomong pun levelnya udah lain kan, udah kasar lah, apa bahasanya pun susah. Udah nggak bisa. Kalau kalian kan ya berpendidikan. Tapi kita disuruh lapangan lila-lilu Pak, nggak paham. Ya itu iyalah, itu iya. Tapi semua awal iyalah. Tapi kalau udah sering ke lapangan ya sering tahu juga sih. Orang lapangan seperti ini, orang lapangan itu kasar-kasar udah pastilah, karena ya mereka nggak ada pendidikan, gimana mau nggak kasar. Maksimalnya terus sekolah SD gimana mau nggak kasar. Yang biasa di gunung manggil teman aja, oi, gimana? Kan beda, jauh kan. Jadi nggak bisa kita disamain dengan kalian itu. Waduh, ya jauh banget lah. Saya itu di bawahnya banget. Jadi nggak bisa apa-apa. Tapi kalau mungkin nasihat Bapak sebagai Bapak gitu Pak, dari kita semua gitu, mungkin apa gitu yang ingin Bapak tuh pesan ingin Bapak sampaikan gitu tentang kehidupan gitu Pak? Kan Bapak udah lebih lama, kita yang baru join pekerjaan, baru mau melangkah lah gitu Pak. Ya intinya sih gini ya. Kalau pekerjaan itu nggak sesuai dengan hati, itu kita ngerjain pun ragu-ragu. Tapi kalau profesi itu, saya emang cita-citanya ini kok, saya udah nyaman dengan ini, itu pasti akan datang dengan sendirinya, rezeki apa segala macam, itu aja sih. Ya sekarang kesana kesini juga itu akan tempat sana nyesuaiin lagi, tempat sana nyesuaiin lagi. Tapi kalau di satu tempat kita kan udah nggak nyesuaiin, tinggal jalanin aja. Oh iya, saya masih kurang ini ya, kita perbaiki. Cuman itu aja sih bagi saya. Nggak ada kata yang apa itu bagi orang yang bodoh loh. Jadi nggak ada saya harus pindah ke sana, pindah ke sini. Ya itu saya enggak. Jadi kalau memang
pekerjaan itu udah sesuai dengan hati, sesuai dengan harapan, walaupun bayarannya itu nggak sesuai harapan, tapi ini pasti akan nyaman di itu. Memang ini profesi saya, ya itu nanti sendirinya akan datang kok, akan punya nyaman aja, biasanya nyaman aja sih kalau itu. Ya sekarang kalau jiwanya pedagang suruh kerja juga nggak bakalan, 1-2 hari pasti dia udah cabut lagi. Iya. Itu udah gitu sih. Berarti harus kalau udah memilih ini cita-citanya ya siap Ya, konsekuensinya. iya, terus iya benar.